Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Suherdi SPD SHMM beserta teman-teman manajemen sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Lastari dengan NIM 17056255018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Laporan Dokumentasi dan Kesesuaian Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT pada Proyek Infrastruktur Hunian Vertikal Kecamatan Matraman. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dasar hukum, analisis kesesuaian hukum PKWT, serta kesimpulan dari laporan yang telah saya susun. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan sektor konstruksi di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta, mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur, salah satunya pembangunan rumah susun sebagai solusi atas keterbatasan lahan di daerah perkotaan. Salah satu proyek pembangunan tersebut berada di Blok 10, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Proyek ini membutuhkan tenaga kerja profesional agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai target, baik dari segi kualitas, waktu, maupun keselamatan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, perusahaan menggunakan mekanisme perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu hubungan kerja yang dibuat untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu proyek. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa perusahaan PT Konstruksi Nusantara Jaya merekrut seorang tenaga ahli dengan jabatan Site Project Engineer melalui sistem PKWT. Penyusunan kontrak ini bertujuan agar hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja memiliki dasar hukum yang jelas sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi sesuai dengan aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dalam laporan ini. Ada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana proses pengikatan hubungan kerja melalui PKWT dapat berjalan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, apa saja komponen penting yang harus terdapat dalam kontrak PKWT untuk posisi Site Project Engineer. Dan yang ketiga, bagaimana klausal mengenal hak, kewajiban, upah, serta sanksi mampu meminimalkan resiko prestasi sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan proyek. Selanjutnya, mengenai tujuan penulisan, laporan ini disusun dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah dokumentasi atau mendokumentasikan hubungan kerja antara PT Konstruksi Nusantara Jaya dengan tenaga kerja kontrak secara resmi. Tujuan kedua yaitu memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja selama kontrak berlangsung. Tujuannya yang berikutnya adalah menjamin kelancaran pengawasan proyek pembangunan rumah susun sehingga target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan standar kualitas. Selain itu, laporan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi bagian Human Resource atau HR dalam mengelola administrasi ketenagakerjaan, pengupahan, dan evaluasi kinerja karyawan kontrak. Berikutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum. Pelaksanaan PKWT dalam laporan ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian kerja sebagai dasar hukum, dasar hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang membawa berbagai perubahan mengenai aturan PKWT termasuk jangka waktu kontrak dan hak pekerja atas uang kompensasi. Selain itu, laporan ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menjadi dasar hukum bagi tenaga kerja konstruksi. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial PP Nomor 35
tahun 2021 mengenai PKWT dan pemutusan hubungan kerja serta PP nomor 36 tahun 2001 mengenai pengupahan. Seluruh regulasi tersebut menjadi landasan agar pelaksanaan PKWT berlangsung sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kesesuaian hukum. Pertama adalah mengenai validitas perjanjian kerja. Dalam laporan dijelaskan bahwa kontrak PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Objek pekerjaan juga telah ditentukan secara jelas, yaitu sebagai Site Project Engineer pada proyek pembangunan Rusunawa Blok 10, Kecamatan Matraman, Kelurahan Pameriap. Selain itu, pekerjaan yang diperjanjikan merupakan pekerjaan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun ketertiban umum. Selanjutnya, mengenai karakteristik pekerjaan PKWT. Berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, PKWT hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara atau selesai dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini, pembangunan rumah susun merupakan proyek instruksi atau proyek konstruksi yang memiliki batas waktu penyelesaian sehingga sesuai apabila penggunaan sistem PKWT. Kontrak kerja dibuat selama 1 tahun dan jangka waktu tersebut masih berada dalam batas maksimal 5 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, penggunaan PKWT dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah perlindungan hak finansial pekerja. Laporan menjelaskan bahwa pekerjaan atau bahwa pekerja menerima upah sebesar 9.200.000 per bulan, yang nilainya berada di atas upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, perusahaan juga memberikan hak berupa uang kompensasi PKWT setelah kontrak berakhir sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 35 tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai dengan aturan dalam peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah manajemen risiko dalam kontrak. Kontrak kerja juga memuat beberapa klausal penting yang bertujuan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Pertama adalah klausal force majeure yang mengatur kondisi apabila proyek terhambat akibat bencana alam atau kebijakan pemerintah di luar kendali perusahaan. Kemudian terdapat klausal one prestasi yang mengatur sanksi apabila pekerja melakukan pelanggaran berat seperti membocorkan rahasia perusahaan atau melanggar disiplin kerja. Klausal tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya perusahaan dalam menjaga kelancaran proyek pembangunan. Selain itu, laporan juga menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara hubungan kerja, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah bipartit antara perusahaan dan pekerja. Apabila dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa dapat dilanjutkan melalui mediasi hingga pengadilan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Cara penyelesaian ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengutamakan penyelesaian dalam secara damai sebelum membawa perkara ke pengadilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang dibuat antara PT Konstruksi Nusantara Jaya dengan tenaga kerja pada proyek pembangunan Rusunawa Blok 10 telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHP atau KUH Perdata maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penggunaan PKWT dinilai tepat karena pekerjaan konstruksi bersifat sementara dan berbasis proyek. Kontrak tersebut juga telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada perusahaan maupun pekerja melalui pengaturan hak, kewajiban, upah, kompensasi, keselamatan kerja, klausal force majeure, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya kontrak yang disusun sesuai ketentuan hukum, hubungan kerja dapat berjalan lebih profesional, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberhasilan proyek pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat.
Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Suhardi dan teman-teman manajemen DES sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.